Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bercerita tentang karir politik nih. Jadi saya waktu Ketua Gerindra Lampung Pak Gunadi dan mantan Danrem, waktu itu masih Danrem, Pak Amal Shah mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung, yang terus mundur ketika Rico Ricardo maju. Saya bersama Pak Nasution, keponakan Jenderal A.H. Nasution, datang ke posko di rumah Pak Gunadi di Jalan Wedana di Tanjung Karang Pusat. Dan beliau menugaskan saya sebagai Litbang Gerindra Lampung untuk menyusun konsep saya waktu itu Sumatera Brand Business untuk dibawa ke Gerindra Pusat, Pak Prabowo Subianto. Nah, selanjutnya pada kunjungan berikutnya lagi ke rumah Pak Gunadi yang sekarang jadi rumah batu, tempat rekreasi. Temu Pak Gunadi lagi. Langsung beliau minta saya untuk menyerahkan KTP dan langsung dicetak keanggotaan Gerindra saya yang ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Muzani. Yang saya kaget, nomor keanggotaan saya itu ujungnya itu 114. Itu jumlah surat di dalam kitab. Jadi jumlah surat Quran di dalam kitab. Wah, saya bilang nih angka. Dan konfirmasi terakhir dari Pak Nasution bahwa yang nomor keanggotaan yang seperti saya ini yang ditandatanganin Pak Prabowo dan Pak Muzani ini ada dua, satu saya, satu dia. Nah, waktu itu saya masih PNS, jadi belum bisa menjadi anggota partai aktif. Nah, ketika pensiun saya menghadap ke kantor Gerindra pusat di Lampung di Sukadanaham. Kosong. Ketemu Pak Bungsu, mamangnya Pak Gunadi. Lalu dia sarankan untuk ketemu anaknya Pak Giri, tapi nggak bisa ketemu karena Pak Gunadi ini sedang sakit. Akhirnya saya ketemu Pak Rahmat Mirzani Jausal yang sekarang jadi ketua Gerindra dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung. Dari obrolan dengan Pak Mirza itu bahwa sedang disusun kepengurusan Partai Gerindra Lampung yang disusun oleh Pak Mihdar. Ya, saya tunggu kabar.
nggak ada kabar. Terus ketemu Pak Mirza ini udah jadi ketua umum Lampung. Karena saya udah berusaha menghubungi, ternyata belum bisa kontak. Ya terus ada kawan saya yang mengajak masuk Partai Gelora. Ya udahlah, saya bilang karena dia minta. Sementara saya coba hubungi Partai Gerindra nggak bisa. Akhirnya saya jadi Ketua Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung, Partai Gelora. Kenapa? Karena saya sepakat dengan visinya 5 besar dunia. Dan ada wakil ketuanya Pak Fahri Hamzah yang saya belum tahu persis waktu itu, tapi pernah dengar nama Fahri Hamzah ini disebut beberapa orang. Kalau Pak Anies Mata ketua, saya pernah baca-baca semacam tulisan di majalah-majalah Islam. Ya alhamdulillahnya Partai Gelora ini ternyata menjadi katalisator bergabungnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah sekarang karena fungsi katalisator ini, maka seragam dari tim Pak Prabowo juga warna Partai Gelora, biru muda, biru langit. Dan ketuanya Anies Mata masuk ke kabinet rencananya, dan Pak Fahri Hamzah juga. Ya mudah-mudahan karir politik yang sempat terhalang nih karena Pak Gunadi Ketua Gerindra Lampung sakit, yang sekarang diganti Pak Mirzani ini, bisa tetap berjalan nih. Saya bersyukur bahwa kedua partai ini tidak berbeda jalan di kabinet pemerintahan yang akan datang. Ya mudah-mudahan pemerintahan yang akan datang bisa memperbaiki keadaan bangsa dan negara ini dan bisa berhasil mengatasi beban hutang yang ditimbulkan oleh pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi, yang menurut analis Bu Koni Bakri ini memberatkan karena harus membayar dan biaya yang bisa digunakan untuk operasional negara sangat dikit, apalagi untuk pertahanan keamanan yang menjelang Perang Dunia Ketiga ini. Ya mudah-mudahan saya masih bisa berkontribusi di usia yang sudah memasuki 61 tahun ini. Mudah-mudahan channel saya Andra Sonopuan Berbagi Cerita ini bisa memperkuat masyarakat untuk Iqra, membaca kitab petunjuk, sehingga terbentuk masyarakat yang jujur, yang bisa ditingkatkan dari tingkat kejujuran 37% menjadi di atas 50%, sehingga minimal kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik dengan tingkat kejujuran masyarakat yang baik. Lalu mudah-mudahan dengan penambahan gizi, makan gratis Pak Prabowo ini, kita bisa meningkatkan IQ masyarakat yang dari 79 menjadi 105.
dan mudah-mudahan di 2029 kita sudah menghasilkan pemimpin yang punya standar yang baik dan masyarakat juga dengan standar yang baik, sehingga kita bisa menjadi negara yang mandiri. Kalau maju, saya rasa jangan fisiknya aja yang maju, tapi mentalnya juga. Kalau mandiri itu otomatis negara secara fisik maju dan secara mental maju, itulah mandiri. Jadi konsep Indonesia mandiri itu lebih sempurna dari Indonesia maju. Ya, mudah-mudahan dialog ini walaupun monolog bisa menjadi titik temu kita antar bangsa, anak bangsa yang punya niat memperbaiki bangsa. Mudah-mudahan kita diampuni Tuhan. Birfirli walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira wa jamil mu'minin wal mu'minati wal muslimin wal muslimat alaihim minhum wal mat. Mudah-mudahan kita bisa belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insan malam ya'lam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong. Rabbi adilni mudkhala siddiqi wa aridni muraja siddiqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi orang-orang yang pembohong. Rabbi adilni mudkhala siddiqi Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tu'amilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam dari Muhammad Anrasul Napoleon berbagi cerita di Menara Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.